Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa untuk mata kuliah pengantar teknik komputer. Ya, kali ini saya sedikit akan menyinggung tentang arsitektur pada komputer ya. Oke. Arsitektur pada komputer itu terdiri dari 3 bagian ya. 3 bagian, ada input device, ada output device ya. Kemudian di tengah-tengahnya untuk memproses itu disebut CPU, Central Processing Unit ya. Di dalam sistem tersebut ada memory unit yang bertugas mengontrol menyimpan sementara processing agar bisa diproses ya. Pada bagian processing unit ini ada 2. Yang pertama ada control unit dan arithmetica unit atau logic unit. Control unit bekerja sebagai kontrol untuk melakukan pengontrolan pada masukan dari device ya, untuk bisa dikeluarkan pada output device. Jadi akan diarahkan melalui jalur mana itu berada pada control unit. Sedangkan arithmetic unit atau logic unit bertugas untuk memproses inputan aritmatika atau logika ya, agar bisa diperlihatkan kepada output device ya. Sedangkan pada memory unit ya, memory unit bertugas untuk bisa mengontrol cache atau simpanan saat pengontrolan sementara agar mudah diproses dan agar bisa dilakukan antrian agar bisa keluar ke output device ya. Pada bagian input device itu contoh yang biasa kita lihat itu ada keyboard ya. Keyboard salah satu input device. Dia melakukan biasa kita gunakan untuk mengetikkan karakter, string, angka, segala macam ya. Keyboard dari inputan device keyboard akan diproses pada aritmatika logic ya. Jika kita menggunakan number atau perhitungan, kemudian akan dialamatkan untuk controlling ke unitnya ya, controllingnya kemana, ke output device yang mana. Kemudian yang kedua ada mikrofon. Nah, mikrofon ini inputan berupa suara atau sinyal yang diproses sehingga outputnya nanti berupa suara yang dihasilkan juga. Kemudian lainnya apa? Ada pen tablet. Nah, pen tablet ini masukannya berupa grafis ya, baik itu gambar ya ataupun tulisan-tulisan ya, tapi dalam bentuk grafis yang diproses kemudian ditampilkan pada output device. Yang terakhir salah satu contohnya ya, untuk input device ada yang istilahkan namanya joystick. Joystick atau kalau di sini contohnya stick PS ya, yang biasa kita gunakan untuk bermain game PS ya, game apalagi game-game perang ya, yang bisa digunakan di PS ataupun di PC, personal computer ya. Ini salah satu contoh input device. Banyak input device lainnya yang bisa menjadi satu inputan selain keempat ini ya. Ini salah satu contohnya saja. Oke, bagaimana pada output device? Pada output device biasa yang paling utama itu biasanya ada monitor ya. Monitor sebagai output device untuk memperlihatkan hasil inputan misalnya dari keyboard setelah diproses oleh CPU ya. Kemudian
Kemudian ada printer yang bertugas untuk mencetak, ya, ini salah satu bentuk output device juga, ya. Kemudian ada speaker, ya. Ini merupakan output device, processing dari suara yang masuk kemudian dikeluarkan ke dalam speaker, baik itu speaker wireless atau non wireless, ya, seperti pada produk yang sudah kita dapatkan pada masa sekarang. Oke, dari gambaran ini, ya, ada gambaran yang lebih jelas, ya, bagaimana bentuk hardware pada bagian CPU dan memory unit. Itu apa yang bisa kita lihat, ya, pada bagian itu. Inilah contohnya ini, ya. Ini adalah satu motherboard pada komputer, ya, pada PC, ya, pada PC. Satu yang pada bagian CPU dia berproses seperti yang penjelasan saya sebelumnya untuk processing unit, ya, processing unit. Kemudian ada slot untuk RAM, ya. Nah, slot RAM, ada bagian untuk RAM, random access memory yang bertugas pada memory unit. Kemudian pada bagian input device itu ada USB, ada apa lagi nih, Ethernet, ya, Ethernet. Kemudian pada bagian input for output, ya, input for output, internet device dan output device. Misalnya contohnya PCI untuk slot VGA card, ya, seperti Nvidia, ya, seperti untuk masa sekarang Radeon, ya, agar bisa proses grafis yang lebih bagus. Kemudian bisa berikan juga device sound card bagi yang suka musik, ya, pengen ada perangkat lebih di komputernya, ya, ada salah satu slot di komputer namanya slotnya untuk PCI, ya, peripheral interface, ya, interface tambahan. Untuk output device salah satunya itu untuk monitor, ya, monitor, keluaran ke monitor yang bisa pada bagian tanda warna pink, ya, warna pink. Oke, mungkin demikian saja proses pada arsitektur komputer. Kita ketemu lagi pada video lainnya tentang komputer. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.